Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai motivasi dan kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Adapun anggota-anggota kelompok 3 yaitu Dedi Haryanto Hutasoid, Era Mustika Ginting, Putri Salsabila, Mahgui Jangge, Putri Yohana Tobing, dan Santi Melati Silalahi. Dalam materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian motivasi, teori-teori kebutuhan dari motivasi, menciptakan motivasi di tempat kerja, pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, kepemimpinan formal dan informal, serta tipe-tipe kepemimpinan, dan etika kepemimpinan. Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Teori-teori kebutuhan dari motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diurai oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau sangat tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat semakin tinggi menjadi hal yang memotivasi. Yang kedua, teori Ergi adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Paul Alderfer. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Ketiga, teori kebutuhan McClelland adalah salah satu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian atau berprestasi, achievement, kebutuhan akan kekuasaan atau power, dan kebutuhan akan afiliasi atau affiliate. Terakhir, teori motivasi Hygiene. Ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor tersebut adalah faktor motivator, merupakan kelompok faktor yang mendorong dan merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor hygiene merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Ringkasan teori-teori kebutuhan. Semua teori kebutuhan dari motivasi mencakup hierarki kebutuhan Maslow, teori Ergi Alderfer, teori kebutuhan McClelland, dan teori motivasi Hygiene-Herzberg atau teori 2 faktor, mengusulkan ide yang sama. Individu-individu memiliki kebutuhan bahwa ketika tidak puas akan menghasilkan motivasi. Misalnya, jika Anda butuh untuk dipuji, Anda akan bekerja keras atas tugas Anda dalam rangka untuk menerima pengakuan dari manajer Anda atau coworkers lainnya. Sama halnya jika Anda butuh uang dana, Anda meminta untuk melakukan sesuatu dengan alasan bahwa menawarkan uang sebagai suatu imbalan. Anda akan dimotivasi untuk melengkapi tugas dalam rangka memperoleh uang. Menciptakan motivasi di tempat kerja. Yang pertama, berangkat dari pengenalan karyawan. Organisasi dapat mengenali karyawan dari lama mereka bekerja di perusahaan atau dengan cara membuat catatan pribadi yang dikirimkan melalui email atas prestasi kerja mereka, menempatkan karyawan pada komite perusahaan, mengirim mereka untuk pelatihan. Yang kedua, program pemberian upah. Manajer umumnya melihat cara-cara untuk memanipulasi upah guna meningkatkan kinerja dengan mempertimbangkan berbagai skema insentif. Beberapa dari hal ini didasarkan pada individu, pada beberapa tim, dan beberapa reward anggota dari organisasi untuk bekerja bersama-sama ke arah tujuan produktivitas. Semua reward yang digunakan adalah bentuk dari program upah. Yang ketiga, program pemberian insentif. Di antara pekerja yang diterima bekerja dalam suatu perusahaan pemerintahan yang notabene telah diseleksi sebelum diterima akan menunjukkan produktivitas kerja yang sama. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja adalah gabungan dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas kejelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Kelima, keterkaitan insentif dengan prestasi kerja. Perusahaan-perusahaan meyakini bahwa sistem reward pada umumnya mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja.
Keenam, motivasi di balik produktivitas. Motivasi kerja yaitu keadaan di mana usaha dan kemampuan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Terakhir, desain motivasi kerja. Motivasi kerja harus timbul dari dalam dan dari pekerjaan sendiri. Karena itu, desain pekerjaan perlu diusahakan agar menimbulkan motivasi dengan kriteria. Yang pertama, unsur-unsur pekerjaan harus dapat dikenali secara langsung. Kedua, pengelompokan tugas dan tanggung jawab pekerja harus menjadi dasar hubungan dengan orang-orang yang menerima hasil kerja tersebut. Ketiga, desain modul pekerjaan harus memberikan variasi tugas yang cukup serta otonomi pada pekerja. Keempat, pekerja perlu mendapatkan umpan balik secara teratur dari seseorang yang menerima hasil kerjanya, dari atasannya, dan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau aktiviti. Pemimpin juga tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Fungsi kepemimpinan. 1. Pemimpin sebagai eksekutif. Seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tindakan orang yang menjadi bawahannya. Kedua, pemimpin sebagai penengah. Ini dikenal sebagai pengadilan dan bidang lainnya. Umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit. Ketiga, pemimpin sebagai penganjur. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Keempat, pemimpin sebagai ahli. Dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang. Kepemimpinan ini hanya berdasarkan fakta. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetik. Inti dari teori ini adalah leaders are born and not made. Artinya, takdir telah menjadikan ia Teori kepemimpinan. 1. Teori genetik. Inti dari teori ini adalah leaders are born and not made. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Kedua, teori sosial. Inti dari teori ini adalah leaders are made and not born. Artinya, ia akan menjadi seorang pemimpin jika diberi pendidikan dan kesempatan. Ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori di atas yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila pada waktu lahir ia sudah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan yang teratur. Kepemimpinan formal dan informal. Formal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Informal. Kepemimpinan informal yang juga disebut headship merupakan tipe yang tidak mendasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Adapun tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ialah pemimpin yang melaksanakan tugasnya untuk mengambil keputusan bersama dari semua anggotanya. Kepemimpinan inilah yang dianggap paling baik karena menciptakan suasana dan produktivitas. Yang kedua, kepemimpinan militaritis. Kepemimpinan militaritis adalah tipe kepemimpinan yang memiliki disiplin tinggi dan menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Yang ketiga, kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan paternalistis, tipe kepemimpinan ini mempunyai sifat kepekaan yang dimana pemimpin menggunakan pengaruh sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ialah tipe pemimpin yang mempunyai daya tarik yang amat besar dan karena itu mempunyai pengikut yang sangat besar. Yang kelima, kepemimpinan otoritas. Kepemimpinan otoritas ialah didasarkan pada anggapan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hak dan pemimpin agak bersifat kaku. Dan yang terakhir, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif ialah kepemimpinan yang ditandai oleh partisipasi kelompok dan opini-opininya diproduktifkan. Adapun etika kepemimpinan.
Etika kepemimpinan adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik dan yang buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Etika juga akan menuntun pemimpin untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma kepantasan dalam hubungan sosial. Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama. Pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Dapat kami simpulkan bahwa motivasi dan kepemimpinan dalam manajemen perusahaan sangatlah diperlukan, dan keduanya sangat memiliki hubungan yang terikat. Ini dapat kita lihat bahwa seseorang pemimpin harus mampu menyisipkan motivasi ke dalam kepemimpinannya, dan kepemimpinan seseorang pemimpin harus memiliki motivasi di dalamnya. Artinya, seseorang pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mampu memberikan iklim yang positif pada organisasi yang ia pimpin lewat cara kepemimpinannya yang memiliki motivasi di dalamnya. Itu saja materi yang kami bawakan pada video pembelajaran kali ini. Kami harapkan teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.